Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak kelas 12. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pembelahan mitosis. Nah, di video ini Ibu akan menjelaskan mengenai pembelahan meiosis. Silakan disimak ya. Baik. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pembelahan meiosis. Untuk pembelahan sebelumnya, pembelahan mitosis, mudah-mudahan sudah bisa kalian pahami di video berikutnya ya. Sekarang kita akan masuk pada pembelahan meiosis. Oke. Pembelahan meiosis. Nah, pembelahan meiosis ini sebelum kita membahas lebih lanjut tentang proses yang terjadi di dalamnya, kita akan lihat dulu ciri-cirinya atau karakteristiknya. Karakteristik pembelahan meiosis itu yang pertama, tujuannya. Kalau kemarin pembelahan mitosis itu tujuannya untuk regenerasi atau perbaikan sel, sedangkan untuk pembelahan meiosis tujuannya adalah untuk pembentukan gamet. Gamet atau sel kelamin ya, berupa sperma atau ovum. Oke, kemudian untuk tahapannya, kalau kemarin pembelahan mitosis itu hanya satu kali tahapan ya, satu kali dari profase, metafase, anafase, telofase, udah sekali dihasilkan 2 sel anak. Kalau yang ini pembelahan meiosis ada 2 kali pembelahan. Jadi ada meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian hasilnya, karena pembelahannya 2 kali, maka hasilnya dari 1 sel anak jadi 2, dari 2 membelah lagi kan meiosis 2 menjadi 4. Sehingga hasil dari pembelahan meiosis ini berupa 4 sel anak dengan jumlah kromosomnya itu haploid. Haploid maksudnya jumlah kromosomnya itu tidak berpasangan atau setengah dari jumlah kromosom induknya. Kalau induknya 6 kromosomnya berarti anaknya itu hanya ada 3 gitu. Kemudian prosesnya, proses pembelahan meiosis itu ada interfase, kemudian ada meiosis 1, dan ada meiosis 2. Untuk meiosis 1 ada profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1, dan ada telofase 1. Kemudian lanjut lagi ke meiosis 2. Di meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, ada anafase 2, dan ada telofase 2. Nah, itu untuk prosesnya. Kita akan lihat mulai dari yang pertama interfase. Interfase itu sama seperti interfase yang sudah kita pelajari di mitosis ya, atau fase persiapan. Persiapan atau istirahat. Nah, pada interfase, mudah-mudahan kalian masih ingat ada 3 tahapan dalam interfase, ada G1, ada S atau sintesis, dan ada G2. Pada G1 terdapat banyak replikasi transkripsi, maksudnya menghasilkan RNA, kemudian sintesis protein, pada fase sintesis ada replikasi DNA, dan ada fase G2 terdapat pembentukan organel-organel untuk persiapan nanti membelah selnya ya. Oke. Nah, itu interfase. Selanjutnya kita masuk ke meiosis 1. Coba kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah proses meiosis mulai dari profase 1 sampai pada tahap yang selanjutnya. Meiosis 1 dan meiosis 2. Nah,
ada sedikit perbedaan di tahap profase 1 ini dibandingkan dengan profase pada mitosis. Nah, untuk profase 1 pada meiosis, profase 1 dibagi lagi menjadi tahapan-tahapan yang berbeda ya. Jadi pada profase 1 ini ada tahap leptoten, ada tahap zigoten, ada tahap pakiten, tahap selanjutnya diploten, dan diakinesis. Nah, di mana perbedaan tahapan-tahapan ini kita bisa lihat dari kromosomnya. Nah, untuk leptoten ditandai dengan kromatin yang menebal dan memendek atau berkondensasi menjadi kromosom. Jadi kromosom, misalkan di sini ada kromosom yang warna biru ya, yang warna biru, kemudian ada kromosom yang warna merah, misalkan ibu gambarkan di sini ya. Asalnya kan ini hanya berupa benang-benang halus saja, benang-benang halus kromatin berubah menjadi kromosom berkondensasi. Kemudian di zigoten yang tadi kromosom yang homolog itu mendekat. Nah, jadi misal si yang biru ini kromosom homolognya yang merah. Jadi dia mendekat. Nah, ini fase zigoten. Kromosom homolog berpasangan. Kalian masih ingat kan kromosom homolog itu kromosom yang sama bentuk dan ukurannya, serta di dalamnya ada menentukan sifat yang sama juga. Misal ini untuk warna rambut, yang ini juga untuk warna rambut seperti itu. Nah, di pakiten si kromosom homolog ini bereplikasi. Kromosomnya menghasilkan lengan yang baru ya, kromatid yang baru, sehingga jadinya seperti ini. Nah, ini sama yang homolognya. Ini tuh mendekat ya. Nah, berduplikasi sehingga ini dinamakan tetrad. Nih, karena dia punya 4 kromatid, ini namanya tetrad. Oke. Nah, kemudian di diploten. Nah, ini tuh kalau kita perbesar ya, ini tuh sangat dekat sekali gitu. Sangat dekat, tapi ada celah sedikit, ini namanya sinapsis. Sinapsis ini. Jadi celah yang sangat sempit sekali di antara 2 kromosom. Kemudian di diploten, lihat karena mereka sangat dekat sekali, maka si kromosom yang biru ini, gennya itu bisa pindah ke kromosom yang merah. Pindah, karena mereka saling tumpang tindih. Nah, pindah. Nah, si perpindahan perpindahan gen dari kromosom homolog ya ke pasangannya itu namanya pindah silang. Pindah silang atau crossing over gitu. Jadi crossing over atau pindah silang maksudnya misal di sini ada gen untuk rambut panjang, bukan panjang, rambut keriting misalkan K besar. Di kromosom homolognya itu gen untuk rambut lurus K kecil misalkan. Nah, yang K kecil ini bisa pindah ke sini, yang ini bisa pindah ke sini. Nah, ini namanya pindah silang atau crossing over. Kemudian selanjutnya diakinesis. Diakinesis itu sama seperti profase pada umumnya ya. Jadi membran inti mulai menghilang, kemudian anak inti pun mulai menghilang. Sentriol terbentuk dari satu sentrosom menjadi 2 sentriol, kemudian menghasilkan benang spindle untuk tempat menempelnya
sentromer pada kromosom dan sebagainya. Itu di diakinesis. Oke, ini adalah tahapan dari profase 1. Profase 1. Nah, seperti ini. Nah, dari profase 1 itu ke metafase 1. Nah, kalian tadi ingat ya di pakitan kan mereka itu membentuk tetrad ya, membentuk tetrad. Mereka tuh masih dalam bentuk tetrad sampai pada metafase 1. Jadi si bagian tengah dari kromosomnya ya, ini tuh menyatu. Si sentromernya ini menyatu. Nah, pada metafase 1, kromosom homolog ini berjejer di bidang ekuator. Jadi itu kata kuncinya. Pada metafase 1, kromosom homolog. Berbeda dengan pada metafase pada mitosis. Kalau metafase mitosis itu yang berjejer hanya satu aja, tidak dua, tidak kromosom homolog. Kalau yang ini yang berjejer di tengah-tengah itu kromosom homolog. Itu metafase 1. Kemudian pada anafase, di anafase itu lihat si kromosomnya itu ditarik, yang ini ditarik ke atas, yang ini ditarik ke bawah. Jadi kromosom ditarik ke kutub yang berlawanan. Nah, itu anafase 1. Kemudian dilanjutkan pada telofase 1. Telofase itu tadi kan di anafase mereka udah ditarik ya. Awalnya ada 6, yang 3 ditarik ke atas, yang 3 lagi ditarik ke bawah. Nah, mereka sudah sampai di kutub yang berbeda. Kemudian dilanjutkan dengan telofase. Membran inti muncul kembali, anak inti muncul kembali. Kemudian si benang spindel hilang, dihasilkan lagi sentrosom. Nah, itu telofase dan dilanjutkan ke sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Sehingga dihasilkan 2 sel anak. Nah, masing-masing dari 2 sel anak ini akan mengalami meiosis 2 berupa profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, untuk proses yang ini, meiosis 2 itu sama persis dengan proses pada mitosis. Misalnya, di profase 2 itu sama persis dengan profase pada mitosis. Jadi tidak ada lagi leptoten, zigoten, pakitan, diplotin, dan diakinesis, itu tidak ada di profase 2. Yang ada itu profase pada umumnya. Si membran inti mulai menghilang, anak inti menghilang, kromatin menjadi kromosom, terbentuk benang spindel, kemudian sentrosom terpisah menjadi 2 sentriol. Ini juga sama. Kemudian di metafase 2, lihat si kromosom tadi yang tinggal 3 itu berjejer di bidang ekuator, berjejer. Nah, Bu, gimana caranya membedakan antara metafase 2 dengan metafase mitosis? Nah, coba kalian lihat. Kalian lihat si kromosom ini, warna kromosomnya. Ingat waktu dulu di profase 1 mereka sudah mengalami pindah silang, sehingga warnanya akan berbeda nih. Ini kromosom warna merah tapi ada ujungnya sedikit warna biru. Ini kromosom warna biru, ujungnya sedikit ada warna merah, karena sudah mengalami pindah silang. Itu ya cara membedakannya. Kemudian di anafase 2, lihat si kromatid atau lengan kromosom itu ditarik ke kutub yang berlawanan, ditarik. Nah, gitu. Ditarik. Jadi itu anafase 2. Kromatid ditarik oleh benang spindel ke kutub yang berlawanan. Ini juga sama. Sampai mereka tiba di kutub yang berlawanan, kemudian dilanjutkan ke telofase 2. Membran inti terbentuk kembali, sentriol menjadi sentrosom lagi, anak inti terbentuk lagi, terus kromosom jadi kromatin lagi. Dan dilanjutkan dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Pada akhirnya akan dihasilkan 4 sel anak, ya kan? 1, 2, 3, 4. 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah atau tidak berpasangan ya. Dengan jumlah kromosomnya setengah dari induknya. Lihat tadi si sel induk ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah kromosom. Anaknya itu hanya ada 1, 2, 3. 3 kromosom untuk setiap anak. Baik, itu adalah proses dari meiosis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan langsung saat Zoom atau lewat mana saja, lewat WA atau apapun medianya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.